Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Video ini adalah video ke-33 dari playlist membuat sistem informasi inventaris barang habis pakai. Di video kali ini kita akan fokus membahas tentang tambah pengajuan. Oke, kita ke database dulu. Silahkan teman-teman ke database dan buka barang keluar. Lihat struktur dari tabel barang keluar. Di sini ada kolom status yang nilainya hanya bisa diisi dengan pending, disetujui, dan ditolak. Nah, di proses ini atau proses pengajuan itu hanya bisa dilakukan oleh member, dan pada saat dia mengajukan status pertama itu akan pending. Dan nanti akan berubah status jika administrator melakukan proses penyetujuan atau proses penolakan dari pengajuan yang dilakukan oleh member. Oke, kita lanjut lagi. Kita ke project kita. Silahkan teman-teman buka projectnya. Di sini saya sudah login menggunakan akun member. Kenapa? Karena hanya member yang bisa melakukan pengajuan. Oke, kita ke menu pengajuan. Kemudian silahkan teman-teman buka kode editor. Yang pertama kita lakukan adalah membuat controller untuk tambah pengajuan. Silahkan buka controller pengajuan. Di bawah method index kita akan buat method yang namanya create. Kita buat public, kemudian function create, kemudian kita siapkan data dulu. Data yang dibutuhkan tentu judul. Judulnya saya beri nilai tambah pengajuan. Kemudian yang berikutnya kita butuh data barang. Kita tulis barang. Data ini akan saya ambil dari model barang, di mana data yang harus kita tampilkan itu adalah tentu barang itu harus aktif statusnya, dan juga barang itu stoknya di atas atau lebih dari 0. Oke, saya akan ke barang model, kemudian nanti saya akan buat metode yang namanya get all query active and stock. Ini untuk menandai bahwa barang yang ingin diambil adalah statusnya aktif dan stoknya lebih dari 0. Kemudian selanjutnya tentu profile. Kita kirimkan juga, kita ambil dari variabel profile. Mungkin itu untuk data, kemudian ini kita kasih titik koma. Selanjutnya kita akan tampilkan, kita ke atas, kita boleh contek dari method index. Ini saya copy, kemudian saya paste di bawah. Selanjutnya ini bukan ke index tapi ke create.php. Nah, selanjutnya yang harus kita buat adalah get all query active and stock di barang model. Silahkan teman-teman ke barang model. Saya minimize dulu. Ke model, cari barang model. Nah, di sini kita akan buat di bawah get all query active. Get all query active akan saya copy. Ini saya copy, kemudian saya paste di bawah. Saya tambahkan sesuai dengan yang tadi kita tulis. Dan di sini kita tambahkan kondisinya n barang stok besar dari 0. Oke, ini cukup. Kita ke controller pengajuan lagi. Selanjutnya kita akan buat file create di dalam folder pengajuan. Ini akan saya copy atau duplikat dari create di barang masuk. Jadi silahkan teman-teman ke views.
Kita buka views, buka barang masuk, buka create.php, kemudian ini kita save as. Kita save as ke pengajuan. Kita save dan kita edit dari atas. Di sini tentu bukan master tapi transaksi. Ini tambah pengajuan. Kemudian barang masuk ini kita ganti menjadi pengajuan. Kemudian kita ke bawah. Ini pengajuan. Yang ini tentu juga pengajuan. Kita ke bawah lagi. Judulnya kita ganti nih. Tambah pengajuan. Terus kita ke bawah. Ini masih kita butuh. Ini untuk menampilkan data barang. Kemudian kategori kita biarkan saja. Kemudian quantity juga kita butuh. Nah, yang tidak kita butuh adalah sumber dana dan tanggal masuk. Ini saya minimize dan saya blok dan hapus. Untuk keterangan kita butuh. Kita cek ke atas. Nah, selanjutnya coba kita tampilkan ya. Kita coba refresh dulu, kemudian klik tambah. Nah, ini ya. Sudah tampil. Kalau kita klik pilih barang, klik resource asset. Nah, tapi ini ketika kita klik pilihan barang, misalnya spidol snowman, kategorinya tidak tampil. Nah, ini kita perbaiki dulu. Bahkan teman-teman kembali ke kode editor. Kita ke bawah. Di sini sudah ada kode ya. Sudah ada kode hasil save as tadi dari barang masuk create. Di sini kita ganti tidak ke barang masuk, kita ke pengajuan. Oke, ini sudah kita ganti. Artinya kita harus punya metode detail API di controller pengajuan. Nah, metode ini akan saya copy dari controller barang masuk. Jadi silahkan teman-teman cari ke controller barang masuk dan scroll ke bawah. Nah, ini dia. Ini kita copy. Kemudian kita close dulu. Kita paste di pengajuan di bawah sini. Oke, selanjutnya kita coba tes lagi. Ini saya refresh ya. Saya coba klik. Nah, ini sudah ada. Saya coba ganti spidol snowman. Ini kalau saya pilih barang yang kosong, nah dia juga kosong. Nah, selanjutnya kita akan buat validasi. Jadi ketika kita mengklik simpan, nama barang tidak boleh kosong, dan kuantitinya tidak boleh kosong, tidak boleh berisi angka 0, dan tidak boleh melebihi dari jumlah stok. Dan tentu keterangan harus kita isi sebagai pertimbangan dari sisi administrator, apakah akan menyetujui pengajuan atau menolak pengajuan. Oke, kita ke kode editor lagi. Kemudian kita ke pengajuan. Di bawah data, kita akan buat validasi. Ini akan saya contek saja dari barang masuk. Silahkan ke controller barang masuk. Kita contek sedikit untuk validasinya. Akan saya copy nih. Saya copy sampai penutup inputan pertama nih untuk form validation. Saya copy, kemudian barang masuk, saya close dulu. Saya paste di sini dan pastikan teman-teman tambahkan kurung siku dan tambahkan kurung biasa dan titik koma. Sekarang nama inputan kita, kalau kita lihat di create, kita scroll ke atas, yang butuh itu adalah
barang ID, kemudian kategori tidak perlu, itu hanya kita tampilkan saja. Quantity namanya KTY, kemudian keterangan namanya keterangan. Oke, kita ke pengajuan. Barang ID sudah betul. Selanjutnya ini kita copy paste. Kita copy paste ke bawah. Yang kita butuhkan itu adalah KTY. Ya. KTY dan tentu labelnya kita tuliskan quantity. Kemudian dia harus terisi, tidak boleh kosong, dan dia tidak boleh nol. Kita bisa tulis seperti ini, greater, dan kemudian kita isi dalam kurung siku 0. Ini artinya harus di atas 0 atau tidak boleh 0. Kemudian kita tambahkan untuk mengecek tidak boleh di atas dari stok. Nah, kita harus punya dulu nilai stok. Untuk mengambil nilai stok, di sini saya akan buat kondisi dulu. Kemudian this input itu metodenya adalah post, artinya menekan tombol simpan, maka apa yang kita lakukan dan kita nanti tambahkan juga else. Nah, yang pertama kita lakukan untuk mengambil stok barang itu tentu mengetahui ID dari barang. Dan kemudian nanti kita query untuk mengambil data barang tersebut dan mengambil nilai dari stoknya. Oke, jadi yang pertama saya lakukan adalah mengambil inputan atau nilai dari barang ID. Misalkan this input post yang namanya barang ID, tetapi ini saya akan bungkus ya dengan HTML special chart. Dan di dalamnya saya bungkus lagi dengan trim dan inputannya saya masukkan ke dalam. Kemudian nilai dari inputannya saya akan tampung ke variabel barang underscore ID. Selanjutnya barang ID ini kita lakukan query dari barang model. Jadi saya bisa tulis seperti ini, this barang model. Kemudian kita akan mengambil get by ID berdasarkan data dari barang ID. Nah, setelah dapat, kita tampung dulu ke sebuah variabel. Saya beri nama barang. Nah, setelah kita ambil data barang, maka di sini kita ambil stoknya. Sini saya tulis stok. Tetapi kita harus cek dulu apakah barangnya ditemukan atau tidak. Karena bisa saja barangnya tidak ditemukan karena ketika kita mengklik tombol simpan, kita belum memilih satupun jenis barang. Sehingga ID barang yang dikirim itu juga kosong. Dan tentu ketika di query, data barang tersebut tidak ada dan menghasilkan 0. Oke, di sini saya akan cek. Jika barang tidak sama dengan 0, artinya barang itu ditemukan, maka variabel stok ini akan saya beri nilai. Saya ambil dari barang dan saya ambil nilai stoknya. Dan jika dia 0, maka isi dengan nilai kosong. Oke. Nah, untuk else kita isi saja stoknya dengan kosong. Sama dengan 0. Ini sudah selesai. Kita sudah punya nilai stok. Dan kita boleh buat kondisi untuk menangani jika inputan quantity melebihi dari stok. Kita bisa tulis seperti ini. Less than equal to
Ini kita titik ya, kita kasih dulu petik, kemudian titik 2 kali. Kemudian di sini kita kasih tutup dan petik lagi. Dan di sini kita kasih variabel stop. Ini artinya nilai yang diinput harus di bawah atau sama dengan stop. Jika melebihi akan error. Nah, sekarang untuk required sudah ada pesannya. Berikutnya adalah greater than. Ini saya kasih petik dulu, kemudian saya paste. Kemudian keterangannya kita isi aja %s tidak boleh 0. Kita tulis begini. Terus selanjutnya untuk less than equal to, ini saya copy. Kita paste di bawah sini. Paste. Kemudian rapikan dulu. Isinya kita boleh tulis %s melebihi dari stok. Oke, itu untuk quantity. Jadi dia harus wajib diisi, tidak boleh 0 dan tidak bisa melebihi dari stok. Kemudian ini saya copy lagi. Atau kita copy yang di atas saja. Ini kita copy. Kemudian kita paste di bawah. Ini keterangan. Kemudian labelnya keterangan, K-nya besar. Dia hanya butuh required. Ini sudah cukup. Nah, sekarang kita buat kondisi di sini. Kita tulis this form validation. Kemudian run dan menghasilkan nilai false, maka tampilkan kembali form tambah pengajuan. Ini saya cut, saya pindahkan penutupnya di bawah view. Kemudian jika else, itu artinya lolos dari validasi, kita tampilkan saja dulu tulisan validasi berhasil. Atau lolos validasi. Ini lolos validasi. Oke. Nah, sekarang kita akan coba. Kita coba, silahkan buka projectnya lagi. Ini barang kita belum isi, kita belum pilih barang. Kuantitinya tidak diisi, keterangannya juga. Klik simpan. Oke, coba kita ke pengajuan. Kita tambah. Kita klik simpan. Nah. Ini sepertinya ada kesalahan. Kita kembali ke sini. Di create. Oke, ini kenapa nih? Coba kita ke create. Ketika kita klik simpan, dia mengarah ke, kita lihat dulu. Forumnya, wah ini nih. Barang masuk kita belum ganti menjadi pengajuan. Oke. Ini kita save. Kemudian kita coba lagi. Kita tambah. Coba kita tidak mengisi apapun. Klik simpan. Nah ini sudah tampil. Kemudian kita pilih rinso set misalnya. Kemudian kita isi, klik simpan. Oke, kuantitinya harus diisi. Kemudian misalnya saya isi melebihi dari stoknya. Di sini stoknya 20. Saya isi 21. Saya klik simpan. Oke, ini betul. Kemudian jika saya isi 20, harusnya aman. Oke, keterangannya misalnya saya isi untuk pembersihan WC. Oke. Kemudian saya klik simpan. Nah, ini lolos validasi. Selanjutnya kita ke kode editor lagi. Akan buka kode editor, kita ke controller pengajuan.
Di sini cross validasi akan kita ganti. Kita ganti dengan this, kemudian kita mengakses pengajuan model. Di sini kita save. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi this pengajuan model. Kemudian kita tuliskan update stock. Selanjutnya kita tambahkan session. This session set underscore flash data. Kita beri sukses. Informasinya kita kasih data pengajuan berhasil ditambahkan. Kemudian kita redirect ke pengajuan. Oke, selanjutnya kita buat metode save di dalam pengajuan model. Silahkan buka pengajuan model di folder model. Kita scroll ke bawah. Kita buat metode save. Kita tulis public function save. Kemudian kita siapkan data yang akan kita simpan. Kita bisa contek dari database kita. Silahkan buka database, tabel barang keluar. Yang akan kita save adalah barang ID, quantity, status, tanggal pengajuan, tanggal keluar, keterangan, dan pengguna ID. Oke. Di sini barang ID itu kita ambil dari inputan. Ini saya bungkus dulu dengan HTML special chart. Kemudian trim. Di sini kemudian inputannya. Inputan yang tipe post yang namanya adalah barang underscore ID. Selanjutnya ini saya copy paste. Ini saya blok dan saya seleksi Ctrl D. Saya ganti dengan KTY. Kita lihat lagi database kita. Kemudian status. Ini saya duplikat lagi. Ini status. Dan isinya kita isi manual. Tulisannya pending. Kemudian di bawahnya tanggal pengajuan dan tanggal keluar. Oke, tanggal pengajuan kita duplikat lagi nih. Kemudian di sini kita ganti tanggal pengajuan. Ini kita isi dengan time. Kemudian kita copy paste. Ini tanggal keluar. Maksudnya tanggal keluar barang. Kemudian di bawahnya ini saya copy paste dari barang ID. ALT shift bawah. Kemudian saya geser ke bawah. ALT bawah. Ini saya ganti dan saya seleksi Ctrl D. Saya tulis keterangan. Kemudian ini saya duplikat lagi. ALT shift bawah. Ini saya ganti dengan pengguna underscore ID. Isinya kita ambil dari session, kita tulis saja this, kemudian session, kemudian sessionnya yaitu user data, kemudian user data yang namanya pengguna underscore ID. Ini kita kasih titik koma. Dan tentu kita rapikan dulu. Ini saya rapikan. Oke. Ini juga. Nah, setelah itu kita akan simpan ya. Kita tulis di sini this db insert. Kita simpannya di tabel barang keluar. Kemudian data yang akan disimpan dari variabel data
Oke, untuk metode save cukup. Selanjutnya kita butuh metode update. Di bawah kita tulis public function update underscore stock. Di update stock ini kita butuh data stok barang dan juga kita butuh quantity dari barang. Nah, untuk mendapatkan stok, saya akan ambil ID dari barang dulu. Jadi ini saya bisa copy ya. Saya bisa copy. Kemudian saya buat variabel di sini barang underscore ID. Kemudian saya paste yang tadi. Selanjutnya saya akan buat di sini variabel lagi namanya KTY. Saya ambil dari inputan. Ini saya copy. Kemudian kita paste di sini. Selanjutnya kita ambil dulu data barang. Kita bisa tulis this barang model. Kita ambil get by ID query atau get by ID dari barang ID. Kemudian kita simpan ke dalam sebuah variabel namanya barang. Kemudian kita ambil stoknya. Di sini saya buat variabel stok dan saya ambil dari barang stok. Selanjutnya kita buat variabel lagi di sini. Ini stok new atau new stock. Kemudian kita isi dari variabel stok dikurangi dengan variabel KTY. Kemudian kita update, kita tulis this db update. Yang kita update adalah tabel barang. Kemudian kolom yang kita update adalah kolom stok yang nilainya kita ambil dari variabel new stock. Dan data yang kita akan update itu adalah ID barang. Saya tulis di sini kolom ID dan nilai dari kolom ID berasal dari variabel barang ID. Oke, ini cukup untuk update stok. Selanjutnya kita lihat dulu di controller pengajuan. Kita coba dulu ya. Kita coba, kita ke project kita. Ini create-nya saya hapus. Kemudian kita klik tambah. Kita misalnya pilih Rinso Saset yang kita pinjam 2. Kemudian keterangannya untuk pembersihan WC ini harusnya akan berkurang stoknya menjadi 18. Oke, kita klik simpan. Nah, di sini data pengajuan berhasil ditambahkan. Statusnya sudah betul pending. Yang diajukan betul 2. Sekarang coba kita lihat Rinso Saset di data barang. Coba kita cek barang. Nah, ini sudah berubah menjadi 18 buah. Jadi proses simpan data dan update barang sudah berhasil kita lakukan. Tetapi masih ada sedikit problem. Kita coba logout dulu dan login sebagai administrator. Ini akan saya logout. Kemudian kita login sebagai administrator. Kita login, selanjutnya kita ke pengajuan. Nah, di administrator kita tidak melihat tombol tambah, tapi kita masih bisa mengaksesnya. Coba saya akan tulis pengajuan create, kemudian enter. Nah, ini saya masih bisa akses, padahal saya sebagai administrator yang seharusnya tidak bisa mengakses proses pengajuan.
Nah, kita lakukan perbaikan dulu. Kita ke kode editor. Kita ke atas dari method create. Di sini kita butuh kondisi. Kita contek saja dari satuan. Silahkan buka controller satuan. Di sini kita punya ini ya, ada kondisi jika peran pengguna sama dengan member. Ini kita copy. Ini saya close dulu satuannya, kemudian kita paste di atas data, tetapi kita ganti nih menjadi administrator. Jadi ketika administrator yang masuk ke sini, maka diarahkan lagi ke controller dashboard. Oke, kita ke project kita refresh. Nah, ini diarahkan kembali ke controller dashboard. Kalau kita paksa lagi, pengajuan, kemudian create, tetap diarahkan ke dashboard. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan dari video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Dan jika kalian ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang detail pengajuan. Oke, mungkin itu saja. Saya Andi Iqbal, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.